doa seorang wanita yang sudah disakiti, dikabulkan dan direalisasikan oleh orang-orang baik ya. Mudah-mudahan ini terus berjalan dan diberikan kepercayaan sebagai direktur marketing loh. Keren kan? Hola netizen yang maha benar. Inga Nugrah mendapat kabar bahagia di tengah proses perceraiannya dengan Ari Wibowo. Ia baru-baru ini diangkat sebagai direktur marketing oleh Dr. Richard Lee, seorang profesional di industri kecantikan. Inga akan bergabung dalam bisnis kecantikan milik Dr. Richard Lee yang merupakan salah satu pemain utama dalam industri tersebut. Kepercayaan ini diberikan kepada Inga oleh Dr. Richard Lee karena ia kagum dengan kepribadian dan potensinya. Sebagai informasi, Inga Nugrah merupakan lulusan S2 di Australia dan juga telah menyelesaikan gelar S1 di Kanada. Prestasinya dalam pendidikan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Dr. Richard Lee memberikan posisi mentereng kepada Inge. Kabar tentang penunjukan Inge sebagai direktur marketing disampaikan langsung oleh Dr. Richard Lee dalam sebuah konferensi pers. Acara tersebut turut dihadiri oleh Inara Rusli yang baru-baru ini juga diangkat sebagai brand ambassador klinik kecantikan Dr. Richard Lee. Mendapat tawaran tersebut, Inga Nugrah dengan mantap langsung menyetujuinya. Keberhasilan Inga Nugrah dalam mendapatkan posisi yang prestisius ini menunjukkan kemampuan dan dedikasinya dalam industri kecantikan. Diharapkan keputusan ini membawa kesuksesan bagi Inge dan memberikan inspirasi bagi wanita lain yang ingin meraih prestasi dalam karir mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wow, luar biasa. Banyak pintu-pintu rezeki datang kepada Inga Anugrah. Kali ini dari Dr. Richard ya, dari dokter yang memiliki brand kosmetik yang mulai merajai di Indonesia, dan Inga diberi kesempatan atau tawaran sebagai direktur marketing. Wow. Sudah nggak jadi tinggal di kos-kosan ya Mbak Inge, luar biasa, ikut bangga, ikut seneng. Ngeri perjuangan sebagai istri 17 tahun dibuang gitu aja, tapi Tuhan nggak akan tidur. Mbak Inge pasti bisa. Seneng walaupun nggak kenal, walaupun nggak tahu, walaupun cuma tahu lewat media sosial, tapi ikut seneng banget, seneng. Ini tuh bisa kalian semua jadiin pelajaran banget. Pelajaran untuk berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Even jika kalian itu udah dikecewain, udah disakitin, tetaplah untuk menjadi orang yang baik. Suatu saat nanti kalian akan menuai hasil dari perbuatan-perbuatan baik yang kalian udah sebar tersebut. Kalian harus percaya itu. Mbak Inga Anugrah udah membuktikan. Keren ya. Selalu Dr. Richard yang membuat dan menolong orang-orang yang teraniaya ya. Kemarin Inara, terus sekarang Inge. Ya seperti itulah doa seorang wanita yang sudah disakiti, dikabulkan dan direalisasikan oleh orang-orang baik ya. Mudah-mudahan ini terus berjalan dan diberikan kepercayaan sebagai direktur marketing loh. Keren kan, di Athena. Dan menurut saya capable dong. Dia kan S2 ya, dan di Kanada dan di Australia pula. Wow, itu keren banget dan pasti bisa lah. Saya yakin pasti bisa. Bahasa Inggrisnya juga jago dan sebagainya. Mudah-mudahan terus berkembang, dan paling pinter ya Dr. Richard tuh mengambil kesempatan yang jitu gitu ya. Ini kan kesempatan mengembangkan usahanya dengan menolong orang-orang yang sedang teraniaya. Kan ini berarti ada win-win solution kalau menurut saya gitu ya. Ini top banget, dan ya kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya guys, dan nggak jadi ngontrak nggak jadi kos-kosan. Mudah-mudahan ada jalan terbaik lah yang diberikan oleh Dr. Richard dan dikelilingi orang-orang baik di sana nantinya ya. Sukses terus, dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal yang terbaik untuk hidup kamu Mbak Inge, dan terus berdoa, terus jalankan hal-hal yang positif. Gak usah mengumbar hal lagi ke masalah-masalah yang lalu. Biarkanlah cerita itu berlalu dengan indah ya, tanpa ada rasa sakit hati. Fokus kita ke depan, memperbaiki diri kita agar diri kita mampu
berdiri tegak dan buktikan bahwa wanita tidak lemah, wanita punya kemampuan, wanita perlu dihargai dan dicintai. Oke? Salam Lita Gading. Halo Mas Wowo. Jadi pada kesempatan hari ini saya tuh pengen ngomong ya ini loh, pentingnya kita sebagai perempuan itu harus mandiri, harus berpendidikan, harus punya pendapatan sendiri, even hanya sebatas online shop ya teman-teman. Bagus lagi kalau kalian berkarir atau kalian wirausaha atau jadi pengusaha gitu. Yang penting intinya kalian harus punya pemasukan sendiri, karena apa? Yang namanya laki-laki itu nggak ketebak ya. Yang kedua, alangkah baiknya kita sebelum menikah itu ada perjanjian pranikah. Bagaimana nanti hak istri, hak suami, pembagian harta, siapa yang mengelola keuangan. Karena apa? Kita sebagai perempuan biar apa ya, tetap terlindungi haknya. Misalnya kalau ketahuan selingkuh, nanti harta gonogininya 100% dari 100% untuk si korban. Misalnya suamiku selingkuh, amit-amit ya, nanti hartanya buat aku semua gitu misalnya. Perjanjian pranikah itu juga penting. Terus kita juga perlu yang namanya memegang keuangan rumah tangga. Karena apa? Sebaik-baiknya kontrol adalah perempuan. Tapi kalian jadi perempuan juga jangan boros. Harus ada jelas, pengeluaran pemasukannya seperti ini. Tapi kalau misalnya keuangan itu harus dibagi ya monggo terserah. Tapi yang jelas keuangan rumah tangga itu harus, kalau saya harus dipegang perempuan karena sebagai filter. Karena laki-laki itu kalau dia merasa kaya, merasa punya uang, merasa terlalu dibebaskan, gak ada yang ditakuti, dan laki-laki itu jauh dari keimanan, nanti bisa-bisa uangnya itu bermuara kemana-mana bunda. Ya kalau bermuaranya ke orang tuanya, ke ibunya monggo. Kalau ke Mbak Lon gimana? Ya kan, habis nyanyi kenal LC baper. Astagfirullahaladzim. Ya intinya seperti itu. Keuangan harus kita sebagai perempuan yang memegang. Kita harus punya perjanjian pranikah biar kita selamat bunda. Dan keuangan harus perempuan yang memegang. Setelah itu buat teman-temanku dulu zaman kuliah, buat karyawan-karyawanku yang punya pikiran, aduh aku malas kuliah, aku malas skripsi, pengen dinafkahi, malas kerja, pengen dinafkahi, stop. Kalian harus jadi wanita independen, kalian harus jadi wanita pintar, kalian harus bisa merawat diri, merawat anak, merawat suami, kuasai semua ya, karena itu hak kalian, bukan untuk dibagi-bagikan di luar sana. Dan mengantisipasi kalau ada suami pelit, kita tetap bisa belanja-belanja sendiri kalau punya penghasilan. Oke, sekian Mas Wowo. Surat terbuka untuk idola saya, Mas Pak Ari Wibowo. Aduh, jangan gitu banget. Jangan gitu banget. Sekalipun mungkin ada kesalahpahaman di awal, ya merasa harga diri tercabik-cabik, orang ngomongin ini, kamu dipersalahkan. Itu sudah menjadi resiko bias di media sosial. Ketika cerita yang sebenarnya itu dia bisa berbunga-bunga, dia bisa jadi balon di udara yang bisa mekar kayak balon tuh ditiup tuh mainan anak-anak. Aduh, jangan kurang ajar gitu. Kalau seperti ini ceritanya, aduh itu sudah kurang ajar beneran. Coba bayangin deh, bagaimana kalau itu ibu kamu diperlakukan oleh ayahmu seperti itu. Mungkin sekarang anak-anak ada berpihak ke kamu, tapi bukan berarti menghilangkan hak seorang yang pernah melayani hidupmu bertahun-tahun, menjadi pendamping hidupmu. Ya jangan dihukum seperti itu gitu. Itu jahat gitu. Bagaimana kamu bisa membuktikan firman Tuhan yang keluar dari mulutmu menjadi saksi di banyak orang, tapi kamu tidak menunjukkan rasa empati, rasa belas kasihan. Ya sudahlah, masalah rumah tangga kalian. Kalau kalian mau memutuskan untuk bercerai, oke, bercerai aja gitu, terserah, itu hakmu. Tetapi berikan bagian yang equal, yang pantas untuk seorang yang telah mengabdi, yang bahkan telah merelakan rahimnya ditempati oleh anak-anakmu keluar, dan anak-anak itu sekarang ada menjadi hak asuhmu, menjadi timmu. Dia seperti orang terlantar. Aduh, kalau saya sempat mencoba untuk merasionalkan atau realistis, membandingkan, oh Mas Ari ini seorang yang rasional, jadi dia itu mencoba berhitung supaya tidak ini. Tapi kalau cara Mas Ari Wibowo begini, aduh, sebagai fans kayaknya
Aduh, bener-bener kecewa, sangat kecewa. Selain itu, gimana ya, sebagai perempuan saya tuh, ya sesalah-salahnya perempuan, semua pasti ada sebab akibat. Tahu nggak? Sebenarnya kan peristiwa kayak begini, kayak Pak Ahok gitu kan, dulu juga pernah menggugat Ibu Vero. Semua orang marah, geram. Tapi tahu nggak, Pak Ahok tuh tanggung jawab loh. Dia kasih semua hartanya kepada istrinya untuk anak-anak dan istrinya. Masa buat seorang yang sudah mengabdi kamu tidak memberikan apa-apa? Kasihan.